Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Nur Afriyanti dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang dana pensiun. Yang pertama, pengertian dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun landasan hukum dana pensiun. Landasan hukum dana pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan fatwa dan yang mendukung, sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang umum juga. Tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun bagi pemberi kerja yaitu sebagai kewajiban moral, loyalitas, dan kompetisi. Sedangkan tujuan dana pensiun bagi karyawan yaitu rasa aman terhadap masa yang akan datang dan kompensasi yang lebih baik. Jenis kelembagaan dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus mengenai dana pensiun bagi karyawan. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 1 Butir 4 mengatakan bahwa DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Apriliani. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Dita Nur Afriyanti. Di sini ada jenis-jenis program dana pensiun. Adapun program dana pensiun berdasarkan manfaat dan kontribusinya dikategorikan sebagai: yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, yang ketiga program pensiun swasta, dan yang terakhir ada program pensiun pemerintah. Asas dana pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut beberapa asas pokok. Yang pertama, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisah kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Keempat, penundaan manfaat. Dan yang terakhir, pembinaan pengawasan. Fungsi dana pensiun. Adapun fungsi dana pensiun menurut Kadarisman dan Sari Wahyuni antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua ada tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Yang terakhir ada pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup serta baik janda ataupun duda. Norma dana pensiun. Norma merupakan aturan-aturan yang ditentukan dalam melaksanakan program pensiun agar pihak peserta pensiun mendapatkan jaminan atas masa depannya setelah tidak dapat lagi bekerja. Regulasi dana pensiun. Ini sama halnya dengan perusahaan asuransi. Perusahaan dana pensiun dikenakan regulasi yang rendah karena perusahaan ini meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan. Akan tetapi, dengan sistem pendanaan yang mirip pay as you go,
yaitu dana pensiun dibayarkan dari pendapatan perusahaan, maka dana pensiun menjadi berakhir. Oleh karena itu, regulasi terhadap perusahaan dana pensiun diarahkan pada sistem pendanaan untuk menghindari kegagalan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. Yang pertama ada kegiatan penerimaan iuran konvensional. Iuran sebagai kewajiban atau komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak dapat ditarik kembali iurannya. Syariah diperlakukan sebagai hibah, akad hibah bisyart, dan akad hibah muqayyadah digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Yang kedua, ada kegiatan investasi konvensional. Instrumen investasi bebas atau tidak dibedakan syariah atau tidak baik pasar uang dan pasar modal. Syariah, instrumen investasi syariah saja dan di pasar uang dan pasar modal syariah. Yang ketiga, ada kegiatan hasil investasi atau pengembangan dana konvensional dengan menggunakan imbal hasil berupa bunga atau hasil pengembangan. Syariah, bagi hasil atau profit sharing atau mudharabah. Dan yang terakhir ada kegiatan manfaat pensiun konvensional tergantung hasil investasi atau non-syariah, besar manfaat sesuai hasil investasi non-syariah. Syariah, manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah. Kesimpulannya, dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan. Kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Adapun jenis kelembagaan dana pensiun yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dan ada pula program dana pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP, program pensiun iuran pasti atau PPIP, program pensiun swasta, dan program pensiun pemerintah.